Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Ibu Bapak sekalian. Kita ketemu lagi di kelas virtual Perludem setelah break kurang lebih 2 minggu ya, break Lebaran. Ini kita ketemu lagi. Mohon maaf lahir batin, Ibu Bapak. Kalau yang kita belum sempat ketemu, nah kita mulai lagi. Nah, untuk kali ini kita masuk sesi manajemen pemilu ya. Jadi kita sudah kan ketika di awal itu kita sampaikan bahwa kita akan melihat pemilu ini dari 4 sisi. Yang pertama aktor sudah kita tuntaskan, sistem juga sudah kita tuntaskan. Yang sekarang kita masuk ke sesi manajemen pemilu. Nah, sesi manajemen pemilu ini memang kalau dari jadwal yang kita bikin ini akan merupakan sesi yang paling panjang di antara sesi yang lainnya. Kurang lebih 1 bulan ini ya, 4 mingguan atau 3 mingguan ini akan membahas manajemen pemilu. Karena ibu-ibu dan bapak-bapak penyelenggara tentu merasakan betul ya bagaimana kompleksnya melakukan penyelenggaraan pemilu yang nanti akan kita bahas dari awal sampai akhirnya. Nah, sesi kali ini baru sesi pengantarnya saja, jadi kita akan menyampaikan hal-hal apa saja yang kurang lebih akan kita diskusikan dalam waktu 1 bulan ini di sesi manajemen pemilu. Nanti hari ini akan ada saya dan Pak Didi yang akan menyampaikan sesi pengantar ini. Nah, pertama sebelum masuk ke apa saja yang akan dibahas dalam sesi manajemen pemilu, tentu kita perlu mendiskusikan dulu terkait dengan tata kelola pemilu. Ada beberapa definisi terkait dengan tata kelola pemilu, tapi secara umum tata kelola pemilu itu adalah sebuah kumpulan atau kumpulan dari aktivitas-aktivitas yang saling terkait satu sama lain, mulai dari pembuatan peraturan dan juga sampai dengan adjudikasi aturan tersebut gitu ya. Nah, ini kalau yang di layar ini saya ambil dari definisinya Prof. Ramlan Surbakti. Jadi Prof. Ramlan Surbakti itu membagi tata kelola pemilu itu menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah proses pembuatan hukum pemilunya, bagaimana undang-undangnya, bagaimana pasal-pasalnya gitu ya, ataupun bisa juga perjanjian internasional yang diratifikasi, dan juga pembuatan peraturan teknisnya. Itu yang pertama. Jadi ada pembuatan hukum pemilunya. Lalu proses penyelenggaraan pemilunya. Bagaimana pemilu itu diselenggarakan ya, mulai dari tahapan yang paling awal sampai yang paling akhir. Lalu juga siapa badan penyelenggara pemilunya, serta bagaimana penegakan hukumnya atau sengketa pemilunya yang timbul akibat dari proses penyelenggaraan pemilu. Nah, berikutnya kalau kita lihat siklus pemilu ini saya ambil dari di International IDEA dalam bukunya Electoral Management Design. Jadi proses pemilu itu bukan yang garis lurus gitu ya. Jadi misalnya mulai dari pembuatan peraturan perundang-undangan di awal lalu diakhiri dengan pelantikan calon terpilih. Tapi proses pemilu itu adalah proses yang terus berputar gitu ya, dia tidak berhenti. Nah, kalau kita lihat dari siklus pemilu ini terbagi menjadi 3, ada tahapan pra-pemilu, tahapan pemilu, dan pasca pemilunya. Tahapan pra-pemilu mulai dari perencanaan, tadinya pembuatan peraturan perundang-undangan, lalu pelatihan kepada petugas-petugas gitu ya, nanti begitu masuk ke tahapan pemilu, masuk tadi masalah kampanye di situ, pencalonan, pungut hitung, rekapitulasi suara, penetapan calon terpilih gitu ya. Nah, lalu ada setelah itu bukan berarti selesai gitu ya. Proses penyelenggaraan pemilunya bukan berarti selesai, tapi juga ada proses pasca pemilu. Nah, proses pasca pemilu ini yang biasanya digunakan untuk renstra gitu ya, renstranya KPU, lalu evaluasi, direfleksikan kembali gitu ya,
untuk negara-negara yang mengadopsi untuk pendaftaran pemilihnya mengadopsi daftar pemilih berkelanjutan. Nah, masa-masa setelah pemilu itu dilakukan untuk terus mengupdate daftar pemilihnya. Nah, kemudian kita masuk yang pertama adalah tahapan pemilu ya. Yang paling awal itu adalah pembentukan daerah pemilihan. Nah, untuk di sesi ini nanti ketika sesi pembentukan daerah pemilihan, kita akan diskusikan mengenai pertama bagaimana mengalokasikan kursi DPR itu ke provinsi. Di awal ketika kita membahas sistem pemilu, nanti kalau yang terlewat bisa melihat YouTube-nya, itu dibahas bagaimana proses pengalokasian kursi DPR ke provinsi gitu ya. Jadi kenapa kursi DPR kita 575, lalu dari 575 ini bagaimana mendistribusikannya ke masing-masing provinsi. Nah, dari masing-masing provinsi ini kemudian bagaimana membagi-baginya ke daerah pemilihan. Nah, di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu ada 5 prinsip pembentukan daerah pemilihan. Yang pertama adalah kesetaraan nilai suara. Maksudnya proporsionalitas ya. Jadi daerah yang penduduknya banyak, maka dia harus diganjar dengan kursi yang sesuai dengan proporsi jumlah penduduknya. Lalu ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, karena proporsional bukan hanya kita melihat hasilnya yang proporsional gitu ya, hasil pemilu yang proporsional, tapi dalam pengalokasian kursi dan pembentukan daerah pemilihan juga harus dilakukan secara proporsional. Lalu juga ada integralitas wilayah, jadi wilayah itu tidak boleh loncat. Nanti kita akan lihat beberapa contoh gitu ya, misalnya ada daerah-daerah pemilihan yang terpisah. Misalnya yang sudah banyak sering didiskusikan adalah antara Bogor dan Cianjur ya. Itu kan kota Bogor dan Cianjur itu disatukan dalam satu daerah pemilihan, padahal di tengah-tengahnya itu ada Kabupaten Bogor. Nah, ini sebenarnya menyalahi prinsip dari pembentukan daerah pemilihan. Lalu berada dalam cakupan wilayah yang sama, jadi dia nggak boleh terpisah-pisah, harus menyatu dan juga berkesinambungan. Nah, Ibu Bapak, kalau yang sudah sempat membaca draft RUU Pemilu versi 6 Mei, itu sebetulnya di situ ada salah satu pasalnya ya, di pasal 7-nya menyebutkan bahwa alokasi kursi dan pembentukan daerah pemilihan itu dilakukan maksimal 1 tahun setelah sensus penduduk dilakukan. Nah, ini sebenarnya sesuatu hal yang positif gitu ya kalau kita baca pasal ini, karena artinya kalau itu basisnya adalah sensus penduduk yang dilakukan oleh BPS, maka harapannya masalah-masalah yang terjadi adanya kursi yang berlebih, kursi yang lebih, kursi yang kurang gitu ya, masalah-masalah dalam peta daerah pemilihan itu bisa diperbaiki gitu ya, karena adanya ketentuan pasal tersebut. Nah, kita sama-sama tahu bahwa di tahun 2020 ini akan ada sensus penduduk yang dilakukan oleh BPS. Kita berharap datanya BPS ini akurat gitu ya, karena BPS kan akan mendata penduduk itu satu persatu, one by one, door to door. Nah, tapi memang kemudian di pasal-pasal berikutnya kalau kita baca draft undang-undang tersebut, ternyata daerah pemilihan untuk DPR dan DPRD provinsi itu masih menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang pemilu, artinya masih menjadi lampiran dari undang-undang. Nah, sementara KPU hanya diberikan kewenangan untuk membentuk daerah pemilihan untuk DPRD kabupaten kota, dan itu pun harus dikonsultasikan dulu dengan DPR RI gitu. Nah, ini di satu sisi ada progres gitu ya dari niatan pengaturan kursi dan daerah pemilihan di draft undang-undang tersebut, tapi di sisi lain malah kewenangannya KPU sebenarnya kalau kami sendiri di Perludem sepakat bahwa untuk membentuk daerah pemilihan ini menjadi kewenangannya KPU gitu ya, justru malah akan mau diambil alih oleh menjadi lampiran oleh undang-undang ini dan juga akan diambil alih oleh DPR gitu. Nah, itu singkat informasi terkait draft RUU Pemilu. Nah, di sesi ini kita juga akan mendiskusikan ya sebaiknya sumber datanya untuk
melakukan pembentukan daerah pemilihan ini pakai datanya siapa? Apakah pakai data kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri, Dukcapil, atau pakai datanya BPS? Berikutnya soal tadi ya, peta daerah pemilihan yang menjadi lampiran Undang-Undang Pemilu yang menjadi masalah ya. Sebenarnya sudah beberapa kali dilakukan judicial review terkait hal tersebut. Perludem juga pernah melakukan judicial review-nya yang waktu itu terkait dengan peta daerah pemilihan di Aceh, lalu soal dapil luar negeri. Tapi kemudian Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa terkait daerah pemilihan ini menjadi kewenangannya pembuat undang-undang. Nah, sesi berikutnya adalah soal pemilih ya, daftar pendaftaran pemilih. Nah, ini yang sering banyak dipertanyakan gitu ya, apakah daftar pemilih kita akurat? Kenapa selalu bermasalah gitu ya DPT kita gitu ya? Kenapa penetapan DPT itu dilakukannya berkali-kali gitu ya. Kalau kita ingat di pemilu 2014 atau di 2019, setelah DPT ditetapkan lalu masih ada DPT lagi, gitu, penetapan DPT yang perbaikan lagi gitu ya sampai beberapa kali. Nah, kita akan coba kupas terkait sebenarnya ada permasalahan apa gitu ya. Nah, di sesi ini yang akan dibahas adalah mengenai pertama penduduk dan pemilih. Nah, dua hal ini yang terkadang menjadi cikal bakal masalahnya gitu ya, karena ada perbedaan rezim ketika kita mendiskusikan soal penduduk dan pemilih. Kalau kita lihat di Undang-Undang Kependudukan, sebenarnya kan pendekatannya itu pendekatan yang orang itu harus aktif melaporkan peristiwa kependudukannya, kelahiran, kematian, migrasi gitu ya, berubah status dari belum menikah menjadi menikah, pekerjaan yang terkait TNI Polri gitu kan, itu kan harus warga negara yang aktif melaporkan. Nah, sementara kita mengetahui sendiri gitu ya, kondisi kita mungkin kita jarang atau kita kurang tertib melaporkan peristiwa kependudukan yang kita alami gitu. Nah, hal inilah yang kemudian ketika daftar pemilih itu sumbernya adalah sumber data kependudukan, menjadi kurang akurat gitu ya. Nah, perbedaan ini sementara tadi itu sumber datanya adalah sumber data kependudukan, apalagi ditambah ada syarat kepemilikan KTP elektronik gitu ya, yang kita tahu sendiri bahwa ketika pemilu 2019 yang lalu, bahkan ketika di pilkada, masalah-masalah ini muncul terkait dengan kepemilikan KTP elektronik. Misalnya bahwa cakupan kepemilikan KTP elektronik di Indonesia ini belum 100% gitu ya, atau ada ternyata warga negara yang sebenarnya dia sudah punya hak pilih, tapi dia tidak punya KTP elektronik karena ada masalah, misalnya seperti dia tinggal di wilayah-wilayah yang misalnya wilayah-wilayah konservasi gitu ya, misalnya dia tinggalnya di hutan, biasanya banyak masyarakat adat yang mendapati masalah tersebut gitu, sehingga dia nggak bisa punya KTP elektronik. Nah, sementara KTP elektronik ini sekarang menjadi suatu hal yang diwajibkan gitu ya, orang baru bisa didata sebagai pemilih usia 17 tahun sudah atau pernah menikah, ditambah dia harus punya KTP elektronik. Nanti kita juga akan bahas masalah-masalah yang dihadapi kelompok minoritas dalam proses pemutahiran daftar pemilih. Nah, di sesi ini juga akan dibahas prinsip-prinsip pemutahiran daftar pemilih komprehensif, bahwa maksudnya seluruh warga negara yang sudah punya hak pilih itu harus masuk ke dalam daftar pemilih, tidak boleh ada diskriminasi, harus akurat ya, semua datanya betul gitu ya. Nama, tanggal lahir, alamat, status menikah, karena kita ada status itu ya, syarat sudah atau pernah kawin, TNI Polri, kepindahan, nah itu semua harus akurat dan juga harus muktahir gitu ya, harus data yang paling update. Nah, sesi berikutnya adalah terkait dengan pendaftaran partai politik peserta pemilu. Di sini kita akan bahas betapa sulitnya gitu ya, betapa sulitnya mendirikan partai politik di Indonesia, sulitnya syarat partai politik
untuk menjadi peserta pemilu di Indonesia gitu ya, karena syarat administratifnya sangat banyak, harus punya kantor di 100% wilayah Indonesia, punya kantor di 75% kabupaten kota di Indonesia, harus punya kantor di 50% kecamatan yang ada di Indonesia. Nah, ini yang kemudian menjadikan kompleksitas tersendiri gitu ya yang dihadapi oleh partai politik peserta pemilu. Nah, di pemilu 2014 dimulai, lalu di pemilu 2019 KPU membuat sistem informasi partai politik atau SIPOL yang sebenarnya adalah untuk supaya partai politik punya data yang akurat gitu ya. Data ini yang kemudian untuk bisa mengecek gitu ya, apakah partai politik betul-betul punya anggota sekian gitu. Nah, tapi memang kemudian KPU menghadapi masalah di 2019 yang lalu ketika SIPOL itu dipersoalkan, ada gugatannya dan sebagai gugatannya sehingga SIPOL yang sebenarnya kalau menurut kami niatannya adalah baik gitu ya, supaya partai politik itu punya database gitu ya, melakukan kaderisasi gitu ya, karena sebenarnya kan kalau kita bicara mengenai sistem integritas partai politik gitu, salah satu indikatornya adalah dia punya tadi itu rekrutmen yang berintegritas dan kaderisasi yang berintegritas. Nah, sebenarnya SIPOL bisa menjadi media untuk hal tersebut. Nah, tapi kemudian ini dipermasalahkan ketika pemilu yang lalu. Nah, berikutnya kita akan bahas mengenai pendaftaran calon eksekutif, kita akan bahas mengenai syarat-syaratnya, lalu kalau di pemilu eksekutif itu ada syarat kepemilikan minimal suara atau kursi, baik itu untuk pencalonan presiden dan juga untuk pencalonan kepala daerah. Nah, dari syarat ini yang kemudian ada lagi munculnya gitu ya, fenomena munculnya calon tunggal gitu ya. Fenomena calon tunggal, kenapa bisa calon tunggal gitu ya, bagaimana nanti mekanisme untuk calon tunggal, lalu bagaimana syarat calon bagi calon perseorangan itu seperti apa, bagaimana syarat dukungannya gitu ya. Lalu di sini juga kita akan membahas bagaimana rezim administratif di pendaftaran calon eksekutif, karena syarat administratifnya juga panjang dan kompleks. Nah, berikutnya adalah pendaftaran calon anggota legislatif. Kita juga akan membahas syarat calonnya seperti apa. Nah, kalau untuk pencalonan di pemilu legislatif ini kita kenal dengan ada ketentuan afirmasi gitu ya, afirmasi perempuan dalam metode pencalonan. Jadi dia harus memenuhi, partai politik harus memenuhi kuota 30%, lalu penempatannya gitu ya, di antara 3 calon harus ada 1 calon perempuan. Nah, ini juga akan kita bahas di sesi manajemen pemilu. Nah, selanjutnya kita masuk sesi kampanye. Nah, sesi kampanye ini akan kita bagi dalam 3 sesi gitu ya, cukup panjang karena sesi kampanye ini juga kompleks. Kalau kita lihat dari segi waktu di pemilu 2019 kemarin, kampanye itu memakan waktu hampir 7 bulan dan sangat banyak masalah-masalah yang muncul gitu ya. Nah, di sini kita akan bahas terkait definisi kampanye. Sebenarnya terkadang gitu ya masalah-masalah muncul itu karena ada perbedaan pendapat terkait definisi kampanye. Apakah ketika orang pasang baliho gitu ya, itu termasuk kampanye gitu ya, termasuk kategori kampanye. Banyak yang bilang, oh itu kan bukan kampanye karena tidak ada visi misi dari program dari si calon tersebut gitu. Nah, itu kita akan bahas gitu ya, definisi kampanye itu seperti apa. Lalu metode kampanyenya gitu ya, masalah-masalah dalam kampanye di media sosial, munculnya misinformasi dan disinformasi dalam kampanye hitam, dan juga kita akan membahas mengenai politik uang dan dana kampanye gitu ya. Nanti hal-hal ini gitu akan kita bahas dalam 3 sesi. Dana kampanye akan kita bahas dalam 1 sesi tersendiri karena dia juga penting ya untuk membahas ini secara lebih mendalam.
bagaimana pelaporannya, bagaimana auditnya gitu ya, kita akan coba diskusikan terkait hal tersebut. Nah, selanjutnya setelah kampanye kita akan masuk ke sesi pemungutan dan penghitungan suara. Sesi ini juga kita akan bahas dalam 3 sesi yang cukup panjang gitu ya, karena walaupun pungut hitung itu hanya 1 hari gitu ya, kalau kita lihat di jadwal pemilu itu hanya di hari H, tapi ternyata ini 1 hari yang sangat menentukan gitu ya. Kita mulai akan diskusikan terkait dengan logistiknya seperti apa. Logistik dari kebutuhan pungut hitung itu seperti apa, lalu prosesnya bagaimana, persiapan pendirian TPS-nya, kompleksitas yang dihadapi oleh penyelenggara ketika tahapan ini gitu ya. Tahapan ini kan kalau kita lihat, kita refleksi di pemilu 2019 yang lalu, ternyata justru di tahapan ini yang kemudian memunculkan banyak jatuhnya korban gitu ya, yang sangat panjang, kelelahan dan sebagainya. Nah, di sini kita juga akan membahas bagaimana idealnya gitu ya proses rekapitulasi suara kita gitu ya. Kita akan diskusikan mengenai rekapitulasi suara elektronik, bagaimana model-modelnya gitu ya, perbandingan-perbandingan yang ada di negara lain seperti apa terkait dengan penerapan teknologi, khususnya teknologi elektronik untuk rekapitulasi suara. Berikutnya adalah penetapan hasil pemilu ya. Nah, di sini kita bahas dalam 2 sesi. Kita akan diskusikan mengenai bagaimana hubungan metode pencalonan dengan penetapan calon terpilih, bagaimana penetapan calon terpilih untuk pemilu presiden, pemilu DPR, DPRD, dan DPD, lalu penetapan calon terpilih kepala daerah. Kita tahu bahwa ada perbedaan syarat khususnya untuk DKI Jakarta ya, karena DKI Jakarta adalah daerah khusus ibu kota, jadi dia syaratnya berbeda. Nah, di sini juga kita akan diskusikan mengenai kalau tadi kan ada di sesi sebelumnya kita membahas mengenai rekapitulasi elektronik di pungut hitung. Nah, nanti ini kelanjutannya sebenarnya di sesi penetapan hasil pemilu ini gitu ya. Ini kita akan bahas dalam 2 sesi. Nah, selanjutnya adalah soal pelantikan dan penggantian antar waktu terkait dengan jadwal pelantikan calon terpilih yang cukup panjang sejak penetapan calon terpilih. Jadi nanti Pak Didi yang akan lebih jelaskan lebih mendetail gitu ya. Misalnya kita ingat penetapan calon terpilih untuk presiden dan wakil presiden 2019 yang lalu itu tanggal 21 Mei kalau saya nggak salah. Tapi kemudian baru dilantiknya di bulan Oktober 2019. Nah, kita akan diskusikan panjangnya waktu ini gitu ya, dari Mei ke Oktober ini yang membawa sejumlah hiruk pikuk gitu ya. Nanti saya akan tampilkan tulisannya Pak Didi terkait hal tersebut. Nah, setelah itu kita juga akan membahas terkait dengan mekanisme PAW. Bagaimana idealnya PAW ini dilakukan gitu ya, karena setelah pemilu yang lalu gitu ya, setelah ditetapkan calon terpilih gitu ya, orang sudah melakukan gladi bersih untuk besoknya dilantik, tapi ternyata dia dipecat dari partai politiknya gitu ya, karena partai politik punya preferensi orang tertentu untuk didudukkan sebagai anggota DPR atau DPRD. Nah, terkait soal PAW ini yang juga kemudian menyeret mantan anggota KPU ya, WS, terkait kasus OTT ya, tangkap tangannya. Nah, itu juga kita akan bahas terkait hal tersebut. Nah, Ibu Bapak, ini kalau kita lihat jumlah hari tahapan pemilu ini saya ambil di pemilu 2019, saya ambil dari PKPU. Jumlah harinya itu yang paling panjang adalah kampanye ya, 6 bulan 21 hari. Jadi hampir 7 bulan untuk kampanye itu sendiri. Sementara kita rasanya tapi walaupun kampanyenya panjang kita nggak dapat esensi dari kampanye itu sendiri gitu ya. Kampanye itu kan kalau kita baca definisinya adalah pendidikan politik yang dilakukan secara bertanggung jawab untuk meningkatkan partisipasi pemilih gitu. Tapi misalnya kita lihat adanya kampanye hitam, hoax, misinformasi, dan disinformasi, itu banyak sekali ketika kampanye.
Di sini juga dari jadwal ini juga kita lihat gitu ya, misalnya dari penetapan hasil pemilu itu mulai dari 18 April sampai 3 hari pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, dari jadwal ini ketika masuk ke pelantikan itu waktunya cukup panjang gitu ya. Untuk DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota itu waktunya berbeda-beda antara bulan Juli dan Agustus 2019. Nah, tapi untuk pelantikan calon terpilih DPR dan DPD, maaf ini ada salah ketik ya, itu baru dilakukan 1 Oktober, dan juga pelantikan calon terpilih Presiden dan Wakil Presiden itu di tanggal 20 Oktober 2019. Nah, itu presentasi singkat saya terkait dengan apa sesi-sesi yang akan kita bahas di sesi manajemen pemilu, kurang lebih waktunya 1 bulan kita akan membahas sesi ini. Berikutnya saya akan persilakan Pak Didi untuk menambahkan. Pak Didi mau ditampilkan tulisannya? Nggak usah. Okay. Ya, tampilin yang jadwal yang terakhir aja, Didi. Apa okay, yang tadi aja. Baik, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, saya akan memberi beberapa catatan saja terkait dengan pokok bahasan kita. Ini tema yang yang keempat ya. Yang keempat tentang manajemen penyelenggaraan pemilu. Jadi saya ulang lagi, Perludem dalam melihat atau gini deh, pemilu itu sesuatu yang sangat kompleks. Ada pertarungan ideologi, pertarungan gagasan, pertarungan elit, kemudian ada manajemennya, ada teknisnya, ada persoalan hukum, kemudian juga ada persoalan detail politiknya, implikasi pengaturannya. Nah, karena sesuatu yang kompleks, maka kita perlu berdasarkan pengalaman selama hampir 20 tahun menekuni pemilu, kita coba menyederhanakan bagaimana cara mudah memahami pemilu. Ada 4 ya yang kita pilih urusan pemilu ini. Pertama, kita lihat dari sisi aktornya, yang kedua dari sisi sistem, yang ketiga dari sisi manajemen pelaksanaan, yang keempat dari sisi penegakan hukum. Kita sudah bahas dari sisi aktor, kita sudah bahas. Aktor adalah siapa sih pihak-pihak yang terlibat dalam urusan pemilu, mulai dari pemilih, penyelenggara, calon, pasangan calon, pemantau, kita sudah bahas itu. Kemudian kita juga sudah membahas sistem. Ini yang paling menarik karena sistem adalah variabel atau istilah Prof. Ramlan itu perangkat teknis pemilu untuk mengubah suara jadi kursi. Jadi ini pengertian yang baku. Kalau kita kan selama ini kan kalau sistem kan terbuka apa tertutup, nah, itu sebagian saja sebetulnya. Besaran darah pemilihan itu adalah bagian dari sistem. Kenapa? Karena dia mempengaruhi proses pengubahan dari suara menjadi kursi. Bersaing di kursi 1 atau kursi kecil itu lebih berat daripada bersaing di kursi besar. Makanya ini ada variabel ini. Metode pencalonan, pemberian suara, ambang batas perwakilan, dan formula penetapan. Ini adalah semua variabel yang bagaimana mengubah suara menjadi kursi. Nah, ini harus clear di undang-undang. Sebab kalau undang-undangnya nggak clear, maka KPU selaku penyelenggara itu akan jadi bulan-bulanan. Nah, ini pernah terjadi di pemilu 2004 karena dianggap membuat kebijakan. Nah, makin ke sini urusannya makin lebih baik, semua clear, hanya saja memang tidak sebagaimana dibayangkan. Kita bayangkan dalam arti antara tujuan pemilu dengan sistem yang dirancang di undang-undang itu sering tidak nyambung. Tidak apa-apa, itu memang
pencarian sistem yang tepat itu memang butuh waktu yang panjang. Jadi kalau kita baru 4 kali pemilu, sering-sering berubah undang-undang pemilu, sistemnya sering diganti atau diperdebatkan terus, ya nggak apa-apa, kita harus sabar gitu. Butuh 1 atau 2 generasi untuk memastikan itu. Itu pengalaman banyak negara malah bisa puluhan tahun, ratusan tahun supaya bisa memastikan sistem yang dianggap tepat. Jadi bagi kita yang memang enjoy ngurus pemilu, sebetulnya tidak perlu inilah ya, risau lah ya. Ya bahwa kita pengen cari yang model yang tepat ya, tetapi itu butuh waktu. Nah, yang sekarang ini adalah soal manajemen pelaksanaan tahapan pemilu. Dalam bahasa undang-undang adalah tahapan-tahapan pemilu. Dan yang terakhir adalah penegakan hukum, nanti yang akan kita bahas di tema yang terakhir. Nah, soal manajemen pemilu atau pelaksanaan tahapan pemilu, ini memang menjadi core bisnis para penyelenggara pemilu. KPU, Bawaslu, punya peran penting. Bahkan kalau bapak-bapak, ibu-ibu baca undang-undang, pegang undang-undang nomor 7 tahun 2017, mungkin 80% materinya adalah untuk bapak-bapak ibu semua, untuk para penyelenggara pemilu. Karena itu isinya, coba aja di buku yang pertama penyelenggara pemilu, itu udah tebel. Kemudian pelaksanaan tahapan, tebel sekali. Bahkan pengaturan sistem pun ditaruh di pelaksanaan tahapan itu. Jadi memang undang-undang ini dipersembahkan, kalau dalam bahasa saya ya, ini memang undang-undang khusus bagi diistimewakan lah ya buat para penyelenggara pemilu, karena di situ banyak diatur secara detail dan bahkan berlebihan. Banyak duplikasi, misalnya apa yang sudah diatur di bagian penyelenggara diulang lagi di pelaksanaan tahapan. Ya, lagi-lagi kalau saya sih bersikap toleran, tambah banyak nggak apa-apa, asal nggak kontradiksi, asal nggak saling menegasikan. Jadi itu tebel ya risiko orang yang memang suka bawa buku atau bawa undang-undang. Kalau kita bawa laptop, bawa gadget kan nggak jadi tebel itu. Jadi memang undang-undang ini 80% lebih banyak mengatur pelaksanaan tahapan pemilu, dan itu tentu saja menjadi konsumsi penyelenggara pemilu. Nah, yang kedua yang ingin saya sampaikan, meskipun tebal, banyak pasalnya, tapi undang-undang ini yang hasil kodifikasi atau penggabungan dari beberapa undang-undang sebelumnya, itu lebih mudah atau lebih gampang dipahami oleh penyelenggara. Pertama, memang tadi undang-undang ini banyak mengatur aktivitas penyelenggara. Yang kedua, memang menurut saya masih ada problem sistematika. Jadi sehingga kalau kita orang luar, orang awam, kalau ditanya sistem pemilu kita menurut undang-undang kayak apa sih, itu nggak bisa langsung ketahuan. Karena harus buka-buka. Bagaimana pada tahap pencalonan, bagaimana pada tahap penetapan hasil. Semua kan aturan sistem ada di situ, tidak disatukan sehingga memudahkan kita. Yang ketiga, kalau kita mau jeli, undang-undang ini juga membingungkan dalam konteks penggunaan nomenklatur. Undang-undang ini tidak secara tegas membedakan apa yang disebut dengan penyelenggaraan, apa yang disebut dengan pelaksanaan. Itu mix, digabung. Padahal kalau kita baca konstitusi kan, pemilu dilaksanakan luber dan jurdil. Pemilu diselenggarakan oleh KPU, oleh Komisi Pemilihan Umum yang nasional tetap dan mandiri. Jadi ada dua nomenklatur di konstitusi, dilaksanakan dan diselenggarakan. Menurut saya sih undang-undang tidak clear membedakan ini. Kalau dalam
kajian bahasa, saya coba berkali-kali membahas soal ini dengan teman-teman bahasa. Kira-kira singkatnya gini, penyelenggaraan itu lebih luas daripada pelaksanaan. Karena penyelenggaraan itu meliputi pembuatan aturan, perencanaan dan penganggaran, kemudian dan yang terakhir evaluasi. Kalau dalam konteks kita ya ada pengawasan juga. Tapi kalau pelaksanaan tahapan, ya hanya pelaksanaan aja. Tahapan ada 8 itu. Pendaftaran, pembentukan daerah pemilihan, pendaftaran partai politik peserta pemilu, pendaftaran pemilih, pendaftaran calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil dan pelantikan. Ada 8 ya. Dan kalau kita lihat undang-undang kan agak aneh, memasukkan tahapan hari tenang. Menurut saya ini aneh. Hari tenang kan nggak ada kegiatan. Apa dimasukin tahapan gitu? Dan itu terjadi di undang-undang belakangan. Dulu di undang-undang sebelumnya nggak pernah ada itu tahapan hari tenang itu, karena itu sebetulnya bukan kegiatan. Itu adalah satu masa di mana diharapkan semua pihak tenang, terutama partai politik peserta pemilu dan calon tenang dalam rangka mempersiapkan pemilih supaya pada saat memberikan suara di hari itu mantap. Dan itu khas Indonesia. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu di pemilu di tempat lain, di negara lain, itu nggak ada hari tenang. Hari tenang itu ya memang nggak ada gitu. Ada istilahnya hari terakhir kampanye, itu berarti besok sudah pemilihan gitu. Nah, ini memang produk orde baru hari tenang ini. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu cek di undang-undang yang mengatur pemilu 55, itu juga nggak ada hari tenang. Jadi kenapa hari tenang ada? Saya termasuk yang curiga bahwa hari tenang itu sengaja diciptakan untuk memudahkan aparat keamanan dan Golkar melakukan konsolidasi dalam rangka meyakinkan dan mungkin mengintimidasi pemilih supaya dia memilih partai Golkar. Ini kan kita bicara orde baru ya, beda dengan Golkar yang sekarang. Gitu. Nah, itu yang saya curiga ya. Sehingga sampai sekarang juga hari tenang itu menurut saya ya justru hari nggak tenang, karena sebetulnya calon dan partai politik, terutama calonnya karena proporsional terbuka itu justru lebih aktif. Mau ngasih uang berapa, siapa yang dikasih, bagaimana itu biasanya pas hari-hari tenang itu lagi. Sementara penyelenggara pemilu kan lagi sibuk-sibuknya hari tenang itu, sehingga pengawas juga pusing nih mau ngawasin money politik atau ngawasin peredaran atau penyiapan logistik, karena sama-sama penting itu. Tapi biasanya sih pengawas pemilu akhirnya ya konsentrasi ke persiapan penyediaan logistik, bagaimana surat suara sudah sampai TPS apa belum gitu. Bahwa kemudian pada saat yang sama hari tenang itu calon tim sukses bergerilya ke sana kemari, ya kalau ada laporan didengar ya alhamdulillah, kalau enggak ya dilewatkan begitu saja, karena memang enggak gampang ngurusin politik uang atau apa yang disebut dengan jual beli suara menjelang hari H. Nah, selanjutnya yang poin yang keempat yang ingin saya sampaikan adalah pemilu kita ini dulu pemilu legislatif yang kemudian di 2019 menjadi pemilu serentak 2019, itu memang pemilu yang orang bilang itu pemilu paling kompleks di dunia. Di legislatif saja ya, dan ditambah pemilu presiden di 2019 itu menjadi pemilu paling kompleks di dunia. Indonesia memecahkan rekornya sendiri lah, gitu, kira-kira seperti itu. Nah, kompleksitas ini tidak hanya dialami oleh pemilih, tetapi juga dirasakan oleh penyelenggara. Dan lebih-lebih kalau kita lihat pemilu kita ini adalah
jadwalnya itu adalah pemilu yang paling panjang. Tadi Ninis itu di layar kelihatan kapan pemilu tahapan pertama dimulai dan kapan berakhir. 33 bulan, ada dulu undang-undang yang saya nggak tahu, yang ini berapa, disebut nggak bulannya, saya lupa. Tapi sekitar 33 bulan. Jadi pemilu yang membutuhkan waktu 2 tahun atau bahkan lebih gitu. Nah, sebetulnya hanya di Indonesia ada pemilu yang hari hanya cuman 1 hari, waktu mencoblos cuman 5 menit, tapi dipersiapkan sampai secara keseluruhan sampai hampir 2 tahun sampai pelantikannya gitu. Nah, kenapa itu terjadi? Ada beberapa hal. Sebelum pertanyaan itu adalah apakah kita mau terus-menerus mempertahankan model atau model manajemen pelaksanaan pemilu seperti ini? Tentu saja tidak. Sebab pemilu yang panjang tidak hanya bikin penyelenggara capek, masyarakat juga capek. Dan pada akhirnya kita semua bisa jadi fatik nanti terhadap pemilu ini. Makanya kalau bisa pemilu itu jadi pendek saja. Kalau saya saya sendiri punya hitung-hitungan, pemilu itu mestinya dimulai bulan Januari, pendaftaran pemilih, dimulai pendaftaran partai politik atau pendaftaran calon, coblosan bulan Juni, pelantikan bulan Agustus, udah selesai. Jadi 8 bulan saja. Dan kalau kita mau, itu bisa kita lakukan. Dengan catatan, yang paling penting adalah pemilu legislatif dipecah. Sebab kalau pemilu legislatifnya nggak dipecah, itu urusan logistik jadi berat. Kan logistik ini butuh waktu panjang karena kita masih pakai surat suara yang harus dicetak, diverifikasi sebelum dicetak, sehingga butuh waktu panjang. Tetapi kalau kita sudah pastikan bahwa pemilu legislatif dipecah, sebagaimana arahan Komisi Konstitusi, Mahkamah Konstitusi, maka ke depan kita butuh pemilu tidak terlalu panjang. Karena kalau pemilu terlalu panjang, itu akan merepotkan kita semua, sehingga apa yang kita khawatirkan adalah masyarakat, publik menjadi antipati terhadap pemilu. Bahkan pengusaha kan sudah sering mengeluh, ini pemilu lagi, karena pengusaha pada saat pemilu itu bukan hanya soal karyawannya yang di pengusaha besar ya, yang punya pabrik-pabrik itu, bukan hanya soal karyawannya yang didekati oleh calon, tapi juga permintaan bantuan calon ataupun partai politik itu ya datang terus mengalir, itu yang jadi problem gitu. Maka yang pertama harus disederhanakan. Jadi bagaimana pemilu itu bisa pendek, syaratnya menurut saya arahan Mahkamah Konstitusi itu dipenuhi, dalam arti ada pemilu lokal, pemilu nasional. Kita sudah pernah diskusi ini, dan itu akan memudahkan kita manajemen pelaksanaannya. Yang kedua, ada beberapa kegiatan atau tahapan yang sebetulnya bisa dilakukan di luar jadwal, dikeluarkan dari tahapan pelaksanaan itu. Jadi misalnya pembentukan daerah pemilihan. Pembentukan daerah pemilihan, undang-undang sudah bikin, ya, dari DPR sudah dibikin, DPRD provinsi sudah jadi lampiran, tapi DPRD kabupaten kota belum. Nah, apakah DPRD kabupaten kota harus juga dilampirkan di undang-undang nanti? Saya nggak yakin pembuat undang-undang akan melakukan itu, sebab simulasinya banyak sekali gitu. Nah, oleh karena itu undang-undang juga tidak perlu memaksakan diri membuat lampiran pembentukan daerah pemilihan. Sebab kalau undang-undang memaksakan diri membuat lampiran daerah pemilihan, maka itu asumsinya undang-undangnya setiap tahun dibikin.
Karena selalu ada perubahan perubahan data penduduk, apalagi undang-undang kan mendasarkan pada data penduduk untuk pembentukan daerah pemilihan itu, bukan hasil sensus. Nah, ya kalau hasil sensus kan jelas. Kalau daerah pemilihan dibikin berdasarkan hasil sensus, itu artinya daerah pemilihan dibentuk setiap 2 kali pemilu. Kan sensus 10 tahun sekali. Sehingga pembentukan daerah pemilihan itu bukan bagian dari tahapan. Jadi sebelum tahapan pelaksanaan pemilu sudah ada sudah terbentuk daerah pemilihan. Kalau selama ini ada DPR sudah bikin lampiran DPR, dapil DPR dan dapil provinsi, bagaimana dengan dapil kabupaten kota? Nah, kalau misalnya undang-undangnya nggak membentuk itu, ya akhirnya diserahkan kembali ke KPU, tapi KPU undang-undang mestinya menyarankan itu di luar jadwal. Jadi istilahnya ada pratahapan. Nah, kegiatan pratahapan itu adalah pembentukan daerah pemilihan, dan ini mestinya logikanya atau lazimnya memang 2 kali periode. Jadi baik di Amerika, di Eropa, di negara-negara yang sudah mapan melaksanakan pemilu itu, daerah pemilihan itu ditinjau setiap kurun tertentu. Sebagian besar berdasarkan sensus penduduk, sebagian besar yang lagi dikasih jadwal. Setiap kali 2 kali pemilu atau 3 pemilu dilakukan tinjauan. Dengan demikian, undang-undang nggak perlu terbebani asumsi bahwa setiap saat harus diubah. Yang kedua, kalau itu diserahkan ke penyelenggara bisa membuatnya di luar jadwal. Begitu sensus penduduk diumumkan, maka langsung dibikin daerah pemilihan. Yaitu satu. Yang kedua, yang mungkin dikeluarkan dari tahapan ini adalah pendaftaran partai politik peserta pemilu. Tapi kalau pendaftaran partai politik peserta pemilu itu masih syaratnya masih seperti sekarang ini, itu jelas nggak mungkin. Karena nggak ada gunanya dilakukan sebelum atau menjadi bagian tahapan atau pratahapan, nggak ada gunanya karena memang syarat-syaratnya seperti itu. Nah, yang kita bayangkan teman-teman di Perludem dan kawan-kawannya waktu itu kan kita pakai logika sederhana saja. Partai yang memiliki kursi itu berarti memiliki kemampuan untuk ikut pemilu. Dia sudah terbukti dapat kursi. Makanya ya udah pastikan saja. Partai yang punya kursi harus dengan demikian dia bisa ikut pemilu. Sehingga yang pekerjaan yang dihadapi oleh penyelenggara pemilu adalah hanya mengurus partai yang belum punya kursi atau partai baru atau partai gabungan atau apalah gitu. Nah, dulu undang-undang nomor yang untuk pemilu 2009 memang sudah bikin aturan itu. Aturan itu digugat ke Mahkamah Konstitusi dan kemudian dibatalkan. Tapi sebetulnya Mahkamah Konstitusi itu tidak mempersoalkan substansi bahwa partai yang punya kursi masuk ke pemilu, tapi lebih mempersoalkan syarat partai yang sudah punya kursi itu, partai lama itu, dengan syarat partai baru itu nggak sama. Misalnya, dulu waktu jadi peserta pemilu 2004, syaratnya kan hanya memiliki pengurus di 75% provinsi. Tapi syarat 2009 itu 100%. Jadi sebetulnya itu yang dipersoalkan. Bukan partai yang punya kursi. Tapi kan kemudian pembuat undang-undang menafsirkan lain. Sehingga akhirnya sekarang ini jadi gak masuk akal. Semua partai harus mendaftar ulang lagi, mendata jumlah anggota, jumlah kepengurusan, macam-macam itu. Ini melelahkan. Pekerjaan yang sia-sia. Sudah terbukti bisa ikut pemilu. Dan kita semua tahu ada PDI, Golkar dan lain-lain itu partai besar gitulah bahasanya gitu. Ada partai yang kecil juga sudah kuat.
Tapi kenapa dia harus mendaftar lagi seakan-akan dia partai baru gitu. Ini problem yang pada akhirnya juga membebani manajemen pelaksanaan tahapan kita. Nah, itu yang poin yang keempat yang ingin saya sampaikan. Kemudian pelantikan. Nah, ini problem kelima ya. Waktu antara penetapan hasil pemilu yang oleh KPU, kemudian masih ada perbaikan dari MK, dengan pelantikan itu sangat panjang kita ini. Bulan Juli atau Juni sampai Oktober untuk DPR dan Presiden, Wakil Presiden. Nah, waktu yang panjang inilah yang menyebabkan banyak pihak melakukan manuver-manuver politik. Itu saya bikin tulisan itu cukup panjang, itu kalau nggak salah itu tulisan terakhir saya di Kompas. Pelantikan. Nah, jadi kembali ke pelantikan. Yang kedua, jadi panjangnya jarak antara penetapan hasil dengan pelantikan itu menimbulkan berbagai macam manuver. Kalau kita lihat ya. Tapi yang kedua, ada yang nggak sinkron, terutama di daerah. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang pernah menjadi kepala daerah nggak yang di sini? Ada nggak? Belum, Pak, belum. Ya, saya pernah jadi kepala daerah. RT. Mimpi. RT. Coba Bapak bayangkan, Bapak terpilih jadi kepala daerah bulan. Ibu juga dong, Pak. Jangan Bapak aja, Ibu juga. Ibu, ya, Ibu, Bapak, Ibu. Terpilih jadi kepala daerah bulan Desember nanti. Desember kan pilkada. Kemudian mungkin akan kira-kira dilantik apa? Kalau Desember itu, Februari itu, Maret itu melantikannya. Februari lah ya, katakan. Ketika Anda dilantik jadi kepala daerah, Anda nggak bisa berbuat apa-apa dengan program atau janji yang Anda sampaikan ke pemilih. Sebab apa? APBD sudah diketok gitu. Mau nggak mau harus Anda jalankan. Anda punya kesempatan mengubah APBD itu pada bulan Agustus, September. Dan bisa dilakukan di 3 bulan terakhir, Oktober, November, Desember. Itu APBD perubahan bisa direalisasi. Dengan demikian, saya cuma mau bilang, siklus pilkada ini, terutama pelantikannya, tidak sejalan dengan siklus anggaran. Itulah yang menyebabkan kenapa kepala daerah yang dilantik sebelum Agustus itu sebetulnya banyak menderitanya. Karena apa? Dia harus nunggu setahun lagi supaya bisa merelasikan janji-janjinya, ngutak-ngatik program. Sebab bulan pembahasan APBD maupun APBD perubahan itu kan dimulai bulan Agustus, diketuk pada bulan September, Oktober, terakhir November. Jadi kalau Anda dilantik sudah diketuk, artinya kan harus nunggu setahun lagi. Nah, ini yang tidak pernah dipikirkan dengan baik-baik oleh para pembuat undang-undang. Kalau pemilu presiden kan kita bisa aja, oh ini kan karena bawaan masa lalu ya. Dulu Megawati terakhir dilantik di 1 Oktober. Oleh karena itu, Megawati atau Gus Dur dilantik 1 Oktober. Oleh karena itu 5 tahun kemudian SBY yang terpilih dilantik di 1 Oktober juga. Karena Undang-Undang Dasar Konstitusi kita menyebutkan masa jabatan presiden adalah 5 tahun. Jadi nggak bisa diutak-atik. Meskipun konstitusi tidak menyebut bulan ataupun minggu ataupun hari. Bisa saja 5 tahun itu kita hitung dari tahunnya kan. Makanya di tulisan saya yang
saya minta di-share ke kawan-kawan itu, mbok nanti si Jokowi, Presiden Jokowi ini legowo, masa jabatannya diakhiri bulan Agustus saja. Sehingga jarak antara penetapan hasil dengan pelantikan itu nggak panjang, dan begitu dilantik presiden baru atau kepala daerah baru nanti, itu bisa langsung terlibat proses penyusunan APBN atau APBD. Bapak Ibu ingat nggak waktu 2014 Jokowi ditetapkan sebagai presiden terpilih, tapi belum dilantik, kemudian menemui SBY yang masa jabatannya sudah pasti habis, karena dia nggak ikut pemilu presiden lagi 2 kali, tetapi dia masih nunggu sampai Oktober. Kita mestinya nggak melupakan bagaimana ketegangan politik saat itu. Jokowi pengennya APBN-nya seperti ini, seperti ini, seperti ini. SBY yang oleh konstitusi, oleh undang-undang memang menjadi haknya, dia tetap bersikeras. Saya pengennya program ini. Kan ada, paling nggak waktu itu kan, kalau kita dilihat dari kebijakan ekonomi, kan memang beda banget antara yang direncanakan oleh Jokowi dengan yang sudah dijalankan oleh SBY, termasuk yang dijalankan pemilu dirancang di APBN yang terakhir di masa kekuasaannya. Nah, sampai kemudian Jokowi datang ke Bali untuk meminta SBY supaya nanti programnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tetapi kan SBY harus konsisten dengan janjinya yang sudah terlanjur berjalan 5 tahun, tinggal 5 tahun terakhir. Akhirnya nggak nyambung. Dan masa setiap 5 tahun atau 10 tahun kita mau mengalami ketegangan politik seperti itu? Nah, soal-soal kayak gini, pembuat undang-undang gampang itu apa ya? Menggampangkan. Karena apa? Pembuat undang-undang belum pernah menjadi kepala daerah atau belum pernah menjadi presiden. Makanya tadi bapak-bapak, ibu-ibu saya tanya, udah pernah belum menjadi kepala daerah? Saya udah pernah, meskipun mimpi gitu. Tapi saya udah bisa bayangkan kesulitannya gitu. Kebetulan saya punya beberapa kawan kepala daerah, bupati ada, gubernur ada. Memang bingung. Bingung dalam arti sia-sia waktunya. Ketika dia terpilih, pada saat dilantik, APBD sudah diketok. Ya mau nggak mau dia harus jalankan apa yang sudah diketok gitu. Nah, hal-hal kayak gini yang memang kita harus ramai ikut membicarakan, mumpung undang-undang pemilu sedang dibahas. Nah, demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu yang bisa saya sampaikan. Yang terakhir yang ingin saya ulang lagi sebetulnya, kita ini penyelenggara pemilu ini dan calon ataupun partai itu memang terlalu dibebani oleh urusan-urusan administrasi yang sebetulnya nggak perlu. Saya selalu ambil contoh syarat kesehatan. Kenapa sih kita nggak percaya sama dokter saja? Kalau dokternya bilang sehat, ya udah sehat. Kalau kemudian, kan ada yang tanya, wah nanti kan nipu Pak. Ya kalau nipu nanti kan dokternya diurus oleh kode etik ID. Jadi kenapa kita harus curiga seperti itu gitu? Terus ada perbedaan perlakuan. Kalau kepala daerah tim dokternya harus dipersiapkan. Sementara kalau DPRD atau DPR biasa-biasa saja. Kalau dari sisi kesehatan kan menjadi anggota dewan dan menjadi bupati atau gubernur kan sama saja, butuh fisik yang sama, kebugaran fisik yang sama. Kenapa diperlakukan seperti itu gitu loh? Jadi ada dua yang memang menurut saya lah ya, itu bisa dipendekin saja. Syarat pendaftaran partai politik peserta pemilu dan syarat pencalonan. Syarat kesehatan tadi ya udah cukuplah.
Begitu saya datang ke dokter, dokter bilang, Bapak sehat, udah daftar saja. Bahwa dalam perjalanan kemudian kok saya nggak sehat, saya mati, saya sudah tua, tapi dinyatakan oleh dokter masih tetap sehat. Ya kan pemilih juga bukan orang bego gitu loh. Dia tahu kalau si A itu orang sakit-sakitan, kan teman-temannya calon yang lain kan juga akan mengkampanyekan, jangan pilih calon A, dia udah sakit-sakitan. Lu mau milih orang yang mau mati? Jadi mekanisme kontrol terhadap kemampuan fisik calon itu kan banyak level. Dokter di pemilih, itu persaingan antar calon, kan semua itu akan mencerdaskan kita semua gitu. Jadi jangan anggaplah pemilih kita ini bodoh. Pemilih itu frustasi ya, tapi jangan pernah menganggap mereka bodoh, gitu. Apalagi di era sekarang. Gitu. Jadi Bapak Ibu itu yang ingin saya tambahkan. Jadi saya hanya mengasih catatan beberapa hal yang sebetulnya di manajemen kita, manajemen pemilu kita itu bisa diperingan. Ini bukan karena Bapak Ibu yang di sini banyak penyelenggara, bukan ya. Tapi memang ini kan urusan kita bersama. Gitu. Jadi urusan pemilu itu jadi mengasihkan gitu loh. Sampai menimbulkan korban 500 orang meninggal seperti tahun yang lalu. Saya kira itu catatan saya. Sekali lagi nanti kita akan coba di waktu sesi berikutnya kita akan masuk per tahapan. Jadi Mbak Ninis dan beberapa kawan nanti akan coba masuk per tahapan, dan terus terang dari sekian banyak isu pemilu, manajemen pemilu ini, Perludem, terutama untuk isu keuangan, anggaran, itu kita belum maksimal. Maaf kata nih, Perludem itu karena keterbatasan pasukan, karena masih fokus ke yang lain, kita itu percaya saja anggaran yang Bapak Ibu bikin untuk kepentingan pemilu. Percaya saja. Padahal bukan tidak mungkin, itu masih banyak peluang yang bisa kita hemat. Atau sebaliknya, masih perlu ditambah. Gitu. Karena selama ini tidak ada pihak yang konsentrasi khusus untuk mengawasi, mengevaluasi, mengkritisi penyusunan anggaran pemilu. Sehingga kemudian yang terjadi kan, kalau pilkada jadi ribut. Anda mengusulkan 10 miliar, kalau nggak 10 miliar nggak jalan. Tapi tiba-tiba dipotong sama bupati wali kota 5 miliar saja. Jalan juga gitu loh. Nah, dulu penyusunannya kayak apa? Nah, ini memang atau sebaliknya gitu. Anda yakin saya nggak menuduh ya, ini beberapa kejadian ya, tentu saja nggak semua. Sudah yakin bahwa 7 miliar cukup, ternyata dalam perjalanan perlu tambahan gitu. Nah, hal-hal kayak gini kan belum ada pihak yang mengkritisi, dalam arti saya nggak melihat akademisi yang mengkritisi ini, saya belum melihat teman-teman pemantau mengkritisi ini. Alfitra beberapa kesempatan mencoba menggali isu ini. Fitra, Pak, Fitra. Bukan Alfitra. Cuman Alfitra temannya Pak Didi. Iya, cuman tidak kontinu gitu, tidak komprehensif gitu. Sehingga ketika kita baca laporannya, kok perasaan masih ada yang kurang. Jadi saya kemarin, Pak siapa yang sedang Pak UI itu Pak Devni ya kalau nggak salah. Devni Pak, Mas Devni ada di sini Mas Devni. Mas Devni saya pilih Mas Devni kalau ada mahasiswanya yang berminat untuk menekuni isu penganggaran pemilu, join dong sama Perludem. Jadi kita biar sama-sama mengambil karena ini yang masih luput dari perhatian kita. Sebab ICW, tapi Fitra tadi enggak kontinu ya. ICW juga lebih konsentrasi ke politik uangnya, bukan ke budgeting, evaluasi dan lain-lain. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Balik ke
Ya. Makasih Terima kasih. Pak Didi, Ibu Bapak, silakan jika ada yang ingin didiskusikan. Kalau di kolom chat Pak, ini banyak yang diskusi soal masa tenang. Jadi apakah sebenarnya masa tenang itu nggak perlu ada gitu, karena justru menjadi masa yang tidak tenang gitu ya. Politik uangnya semakin marak dan sebagainya. Silakan Ibu Bapak yang mau langsung berkomentar. Bentar, tadi ada saya kelewat. Ya, saya ingin mengomentari beberapa yang disampaikan oleh Mas Didi. Maaf tadi saya agak telat join, jadi hanya mungkin di setengah jam atau lebih menyimak Mas Didi. Saya sepakat dengan soal tadi ya, penetapan dapil Mas Didi. Saya tulis di kolom chat bahwa penetapan dapil itu adalah sebenarnya kewenangan penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU. Ya, karena tadi soal penyelenggaraan itu kan termasuk men-set bagaimana dapil ya, Mas Didi. Ya. Karena pengalaman sebagai anggota pansus, dapil itu sebenarnya tidak dibahas secara serius, dihitung secara akurat. Misalnya penentuan dapil ini jumlahnya sekian, berdasarkan apa, itu kan tidak dibahas juga secara dasarnya tidak secara ilmiah juga ya Mas Didi, termasuk juga soal jumlah penduduk dan seterusnya. Pengalaman saya kok sepertinya nih utak-atik untuk kepentingan elit saja, karena sebagaimana dimaklumi kalau RUU pemilu itu kan anggotanya pastinya para penentu atau elit partai politik ya Mas Didi. Ya. Jadi saya mendukung itu dikembalikan kepada KPU. Dan soal kampanye ini kan sebenarnya sesungguhnya setiap saat itu partai politik adalah kampanye, Mas Didi. Ya, kenapa mesti dibatasi waktu sekian, dan itu menimbulkan ketegangan, kemudian juga ada orang yang bermain-main politik uang, itu. Jadi menurut saya itu juga perlu dibahas, selain yang penting soal PP, distrik magnitude, konversi suara, dan seterusnya, Mas Didi. Jadi menurut saya itu juga yang perlu kita dalami bersama. Nah, tadi kalau Mas Didi sebut soal penyelenggaraan tahapan itu juga ada soal law enforcement ya, penegakan hukum. Nah, itu juga perlu dibahas. Yang terakhir yang saya ingin sumbang saran soal verifikasi, Mas. Verifikasi, seperti yang Mas Didi sampaikan, ini kan partai-partai sudah pernah di-verified sesuai dengan syarat-syarat yang ada, kan? Dan kenapa, dan sudah juga memiliki badan hukum. Masa institusi yang sudah memiliki badan hukum dan sudah ikut sah mengikuti verifikasi dan dinyatakan sebagai peserta pemilu, kenapa mesti dilakukan lagi verifikasi? Verifikasi pun yang menjadi kritik saya, Mas Didi, itu kan kemarin hanya KSB kan? Ketua, sekretaris, bendahara. Dan konyolnya syarat 30% perempuan itu loh, Mas Didi. Karena teman-teman di partai politik menganggap ini 30% perempuan membebani saja nih, katanya kan. Dan itu juga tidak sungguh-sungguh. Jadi masih prosedural, belum substantif yang kita capai ini, Mas Didi. Jadi ya saya akan ikuti terus masukan-masukan dan bagaimana perbaikan-perbaikan dan bisa menjadi perbaikan untuk undang-undang pemilu. Walaupun saya sebenarnya, Mas Didi, harusnya kita ini sudah belajar visioner lah, berdasarkan pengalaman yang ada, juga praktek di negara lain. Jangan setiap saat diubah, Mas Didi, aturan-aturan pemilu itu, karena contoh dari mencoblos dicontreng, kemudian kembali lagi mencoblos, kemudian surat suara yang besar dan seterusnya, itu bolak-balik seperti itu. Menurut saya ya nggak perlu lah diubah terus-terusan seperti itu. Itu saja, Mas Didi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya. Pak Didi, ini ada lagi ya Pak, saya bacain ya Pak, dari Pak Zahri Ahmad yang dia komentar soal ketidaksinkronan data pemilih ya, khususnya dengan datanya Dukcapil Kementerian Dalam Negeri.
Itu menjadi salah satu masalah dalam pemuktahiran daftar pemilih. Lalu juga ada dari Mbak Aksa yang menanyakan sebenarnya apa saja standar pengadaan minimal dalam pemilu itu, karena setiap daerah berbeda-beda penganggarannya. Besarannya mungkin benar, tapi item bisa jadi beda-beda dalam pilkada terutama. Silakan Pak Didi. Ya, betul sekali yang terakhir Mbak Mina ya. Memang seperti yang saya sampaikan tadi, belum ada pihak yang serius mengkritisi soal ini, apalagi yang di pilkada ya. Pilkada kan ada 500-an lebih daerah, sehingga untuk urusan penganggaran ini memang kayaknya ke depan kita harus lebih fokus, lebih serius lah, agar baik penyelenggara maupun pemerintah yang menyediakan itu juga sama-sama paham, gitu. Karena dampak ketidakberesan anggaran ini kan pada akhirnya ke pelaksanaannya gitu. Jadi betul Mbak Mina tadi, ini memang harus kita anggap sebagai agenda yang besar, karena selama ini kita sih percaya saja, padahal ternyata banyak masalah. Kemudian soal pendaftaran pemilih, ini memang begini Pak, ada yang dari Kemendagri nih, di bapak-bapak ibu-ibu? Nggak ada. Saya juga nggak pernah mimpi. Nggak, maksud saya gini, memang ada problem yang belum selesai, tarik-menarik antara pembuat undang-undang di satu sisi, fraksi-fraksi dengan kepentingan elektoralnya, di sisi lain antar fraksi kan ada, kemudian di sisi lain antara pemerintah dengan DPR, ada tarik-menarik yang kuat. Yang paling kuat karena pemilu ini jadi core bisnisnya Kemendagri adalah bagaimana Kemendagri menjaga kepentingannya, dalam arti urusan-urusan yang dulu menjadi wilayahnya Kemendagri dipertahankan terus. Dan ini memang jadi problem. Jadi problem karena apa? Karena ya akhirnya pengaturan dan kemudian atau kebijakan dan pengaturan pelaksanaan pemilu, lebih-lebih pilkada, terutama pilkada, itu kan jadi nggak segera selesai. Gitu. Ya paling gampang kan NPHD Kemendagri harus turun tangan untuk mengatasi daerah-daerah yang bandel, katakanlah seperti itu. Tetapi pada saat yang sama, sebetulnya banyak hal yang bisa dilepas ke Kemendagri untuk jadi urusan KPU saja. Sehingga Kemendagri juga nggak jadi sasaran amarah banyak orang. Misalnya dengan mengusulkan, udah pilkada menjadi APBD, APBN, atau nanti kalau ada pemilu daerah, ya udah itu urusannya APBN. Selama ini kan yang tidak merelakan bahwa pilkada atau mungkin nanti pemilu daerah itu harus dibiayai APBN, itu kan Kemendagri. Padahal kalau kita lihat logika anggaran kan sebetulnya sama-sama uangnya pemerintah pusat kan itu, dari kantong kanan ke kantong kiri aja gitu. Tapi kenapa sepertinya Kemendagri belum ikhlas untuk urusan kayak gini. Yang kedua, ada urusan di Kemendagri yang memang menurut saya seharusnya dilepas. Misalnya mengurusi keuangan partai. Urusan keuangan partai kan selama ini laporannya ke Kemendagri, kemudian di daerah ya kepala daerah gitu. Kenapa nggak dilepas ke KPU saja gitu? Sebab yang diurus kan sebetulnya uang nggak banyak. Uang nggak banyak kalau lihat angkanya, tapi merepotkan. Ya masa Kemendagri masih mau urusan hal-hal yang merepotkan gitu. Udah serahkan aja ke KPU. Tapi kan kenyataannya di undang-undang masih jadi urusan Kemendagri, dana partai politik itu. Meskipun saya tahu
banyak partai, fraksi yang menginginkan udah itu jadi urusan pemilu saja. Cuman dalam perdebatan kan ternyata nggak bisa terus-terusan ngototkan partai dengan pemerintah gitu. Nah, hal-hal kayak gini memang butuh kerelaan dan di satu sisi, di sisi lain ya kemampuan baru dari anggota dari penyelenggara. Misalnya, apakah ketika penyelenggara pemilu diminta untuk mengurus dana partai politik itu mampu apa enggak? Itu kan harus dilihat ya. Mestinya sih mampu, kon itu sudah jadi urusannya sehari-hari gitu. Nah, hal yang sama juga kaitannya dengan pendaftaran pemilih. Kemendagri sampai sekarang bersih keras bahwa daftar pemilih itu acuan awalnya adalah DP4. Data dari Kemendagri yang diambil dari data administrasi kependudukan. Sebagian dari kita, termasuk penyelenggara pemilu sih nggak pernah, KPU sih nggak pernah ngomong kenceng gitu. Cuman teman-teman di masyarakat sipil dan para akademisi, terutama Prof. Ramlan ya, itu selalu bilang, data awalnya mestinya pemilu terakhir. Data pemilu terakhir, bukan dari Kemendagri. Sebab apa? DP4 yang basisnya adalah data administrasi kependudukan itu tidak faktual. Kenapa tidak faktual? Karena ada peristiwa kependudukan dan peristiwa apa istilahnya? Apa nih itu istilah pendudukan dan peristiwa penting yang oleh undang-undang diharuskan lapor, nyatanya nggak lapor. Kalau saya pindah tempat dari katakanlah dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, tidak serta-merta saya lapor. Paling enggak saya butuh waktu. Sehingga kalau Kemendagri bilang itu faktual, ya belum tentu juga gitu loh. Orang meninggal lapor. Ya kalau di perkotaan otomatis saja itu lapor. Karena kalau nggak lapor di Jakarta itu, kalau nggak lapor nggak bakalan dapat tanah untuk dikubur, untuk tanah kuburan nggak dapat kalau nggak lapor. Tetapi kalau di desa-desa kan jadi problem itu. Wong kuburan masih luas, bisa saja dia lapor, segera lapor, bisa juga dia terlambat lapor, atau bisa dia nggak lapor. Padahal Undang-Undang Administrasi Kependudukan mengharuskan itu lapor. Ketika semua orang yang diharuskan itu terjadi faktual, orang lahir lapor, orang mati lapor, orang pindah lapor, maka kita bisa percaya data administrasi kependudukan itu faktual. Tetapi kan kenyataannya enggak. Ini bukan salah Kemendagri, tapi salah penduduk kita, masyarakat kita yang memang enggak segera lapor gitu loh. Nah, sehingga wajar saja selalu terjadi orang yang sudah mati tetap masuk DP4 di pemilu serentak sudah diperbaiki, besok di pilkada masuk lagi. Karena sampai pilkada setahun 2 tahun kemudian orang itu nggak lapor atau keluarganya nggak lapor bahwa dia sudah mati gitu loh. Jadi pemahaman kayak gini yang mestinya sama-sama kita terima gitu. Kadang-kadang kan kita ini, terutama para pejabat ya, apa yang sudah tertulis di undang-undang itu seakan-akan sudah kejadian gitu. Padahal itu kan norma. Faktanya belum seperti itu. Nah, makanya sekali lagi, kalau basis pendaftaran pemilih itu masih DP4, selama itu juga akan jadi masalah. Karena DP4 yang diambil dari data kependudukan tidak faktual. Yang lebih faktual adalah pemilu terakhir karena sudah pernah diverifikasi. Itu. Makanya Prof. Ramlan selalu bilang, udahlah pakai pemilu terakhir,
nanti DP4 itu perbandingan. Tidak seperti sekarang, DP4 sebagai basisnya, pemilu terakhir pembandingnya gitu. Nah, ini yang menyebabkan kenapa pendaftaran pemilih dan data pemilih kita selalu bermasalah. Dan ini setiap kali pemilu selalu jadi persoalan. Yang terakhir kan kemarin pihak Gerindra dan partai pengusung Prabowo Sandi kan mempersoalkan ini jadi isu besar. Harus udah dimasukkan, diperbaiki, tetapi tetap saja muncul ketidakpuasan. Nah, ini problemnya memang dari sana, Pak. Jadi dari undang-undang kita. Nah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan soal masa tenang. Saya semakin yakin masa tenang ini memang sengaja di set up oleh Orde Baru dalam rangka mempermudah mereka untuk melakukan penggalangan pemilih waktu itu gitu. Nah, sebetulnya kita sudah usul supaya ini dipotong saja. Kalaupun toh masih mau masa tenang, sehari saja deh, gitu, sehari saja. Jadi cukuplah itu. Tidak 3 hari itu semua tenang, tapi sebetulnya gerakan bagi-bagi duit terjadi pada masa itu. Menanggapi Mbak Lena, ya soal kampanye terutama Mbak Lena, memang kampanye itu ya begitu, sebetulnya bagi partai politik calon itu kan sepanjang tahun kampanye. Cuman memang yang perlu diatur adalah kampanye di media massa dan pengumpulan massa itu yang memang waktunya perlu diatur. Dan saya kira undang-undang sudah mengarahkan ke sana. Cuman yang jadi problem sekarang adalah apakah media sosial itu bagian dari media massa sebagaimana disebut di undang-undang media cetak dan elektronik. Undang-undang kalau nggak salah istilahnya kan masih media cetak dan elektronik. Terus kalau sudah dibatasi seperti itu, sementara kita tahu di 2 pemilu terakhir budget terbesar dari pemilu dari pasangan calon presiden justru untuk media sosial. Makanya kan di media sosial rame, seakan gontok-gontokan, seakan-akan ketegangan tinggi, tetapi ketika di alam nyata sebetulnya kita biasa-biasa saja gitu. Ya itu kan Nah ini gimana undang-undang mau mengatur itu? Ini jadi tantangan tersendiri. Saya kira itu Bu Ninis, tambahan dari saya. Ya, makasih Pak Didi. Terkait daftar pemilih ini juga selain mengusulkan dengan menggunakan data pemilu terakhir, kita juga mengusulkan bahwa pendataan pemilih ini dilakukan secara berkelanjutan ya Pak Didi. Jadi kalau sekarang kan kita baru melakukan pemuktahiran itu menjelang pemilu, pemuktahiran data menjelang pemilu. Nah sebenarnya sebaiknya itu dilakukan ya secara terus-menerus gitu ya, sehingga bisa mendapatkan data yang lebih akurat. Ibu Bapak, ada lagi yang ingin disampaikan secara langsung kepada Pak Didi? Kalau mau menyampaikan langsung silakan Ibu Bapak. Ini kita masih sesi pengantar ya hari ini ya. Nanti mulai hari Rabu kita mulai per isu, kita lebih bahas lebih mendetail daerah pemilihan, daftar pemilih, pendaftaran partai politik peserta pemilu sampai nanti di pelantikan dan PAW itu akan kita bahas secara lebih mendetail. Silakan ada lagi yang mau menyampaikan pandangannya, berdiskusi, atau dari teman-teman Perludem sendiri, dari Mbak Titi. Silakan Mbak Dian, silakan Mbak. Mas Didi, ini saya mau klarifikasi nih tadi. Kalau misalkan itu diambilkan dari data terakhir pemilu, bagaimana dengan mereka yang sudah meninggal atau milenial yang sudah punya hak pilih begitu? Pengalaman kemarin 2019 itu Kabupaten Bogor misalnya itu terjadi banyak double NIK, bahkan yang bayi juga bisa punya hak pilih, dan di TPS
berbeda TPS itu juga nama yang sama begitu, yang itu membuat penggelembungan suara dari calon yang lainnya itu terjadi karena awut-awutannya model berantakannya daftar pemilih itu, Mas. Saya sebetulnya masih meragukan kalaupun itu menggunakan data dari pemilu terakhir gitu, karena dengan menggunakan data pemilu terakhir aja modelnya seperti itu gitu. Mohon pencerahannya Mas Didi. Izin Pak Didi, sebelum ke Pak Didi, Silakan Mas Pur. terkait dengan daftar pemilih, sejauh mana sih sel-sel aktif yang kita gunakan untuk pemutakhiran pemilih, Pak Didi? Jadi ya sudah, kalau yang memilih itu yang harus mendaftarkan diri ke KPU sebagaimana yang dilakukan di beberapa negara, contohnya Amerika Serikat misalkan. Makasih Pak Didi. Makasih Mas Pur. Ada lagi Ibu Bapak? Kalau nggak ada langsung Pak Didi. Mas. Oke, ada lagi? Ya. Oke, silakan. Mas Suherlan, silakan. Ya. Baik, mungkin di sini saya ada sebagai pengawas pemilu kecamatan yang sekarang nonaktif. Salam dari saya berasal dari Wakatobi, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara. Terkait dengan daftar pemilih tadi, setelah kita lihat pengalaman di kami, mudah-mudahan ini juga menjadi tolak ukur ke semua teman-teman bahwa di penetapan DPT terakhir di DPT 3 itu masih banyak menurut saya yang harus dimutakhirkan, karena contoh kadang memang ada pemilih yang satu orang itu berada di 2 alamat. Saya kemarin itu di diskusi di LC terkait daftar pemilih yang dipaparkan oleh fraksi dari teman-teman PKS itu, saya buktikan ternyata di Wakatobi juga ada. Contoh misalkan satu nik, tetapi orang yang sama, 2 nik tetapi orang yang sama. Itu juga perlu harus diklarifikasi permasalahan DPT kita ini. Dan terus yang kedua, kadang juga di DP4 itu tidak tercover pemilih pemula. Contoh saya buktikan kemarin di sekolah-sekolah juga, itu masih banyak adik-adik yang tidak terdaftar dalam DP4. Makanya kami di Antomia Kabupaten Wakatobi mengadakan sosialisasi untuk mendata itu dalam hal menjaga hak pilih. Itu mungkin juga perbandingan, tapi di poin 1 tadi, bahwa masih mungkin banyak ada pemilih-pemilih yang terdaftar di DPT itu tetapi kadang ganda. Itu kadang ganda pemilihnya, Pak. Ya. Mungkin teman-teman dari Perludem bisa sharing mungkin ke Mendagri atau supaya daftar pemilihnya kita ini rapi. Mungkin seperti itu. Saya kembalikan. Terima kasih. Mas, bukan saja loh Mas, kadang-kadang people loh. Ya yang bayi bukan jangankan yang ini ya, yang naik sepeda pun kalau dilihat dari NIK-nya naik sepeda pun belum bisa gitu. Kok bisa pergi ke TPS itu kan jadi aneh gitu. Dan anak-anak yang di bawah umur, yang toddler, yang balita ini, NIK-nya pun dibikin ganda, bukan saja di bahannya beda RT loh Mas. Nah, punya dua kakak atau punya 2 ibu bapak, kan jadi aneh menurut saya. Itu kan betul-betul amburadul banget lah pemilu kemarin tuh. Ada Bapak Ibu yang punya pengalaman soal ini, yang bagaimana memperbaikinya bahwa sering terjadi DP4 yang disampaikan Mendagri itu atau pemerintah daerah itu datanya sering tidak sesuai dengan kualifikasi. Itu kan hampir semua KPU menerima itu.
Tapi begini Mbak Dian, maksud saya begini. Yang data yang awal yang dipersoalkan itu memang pasti sumbernya dari DP4. Sebetulnya kalau pemilu terakhir, itu kan sudah diperbaiki. Misalnya kemarin Mbak Dian dan kawan-kawan dari PAN, juga dari PKS atau dari partai lain sudah mengkritik habis kan, tolong perbaiki, tolong perbaiki, tolong perbaiki, sehingga DPT-nya itu relatif lebih baik. Nah, Izin Pak, enggak juga. Terjadi di Madura. Ketika dicoklik, angkanya justru membengkak. Di Madura? Iya. Setelah ini Mas, setelah ini DP4-nya? Iya. Jadi setelah DPT? Setelah DPT? Kan gini, tadi mengapunten. Jadi setelah proses sinkronisasi di atas, itu kan kemudian dilakukan coklit oleh petugas di lapangan. Nah, angka coklitnya itu akhirnya bertambah sedemikian rupa sampai pada akhirnya MK memutuskan DPT di kabupaten tersebut itu tidak valid dan tidak benar. Nah, jadi maksud saya bisa jadi proses itu tidak merta ada di Kemendagri, tapi juga harus menjadi catatan ketika ada di kami penyelenggara gitu Pak. Ya betul, betul. Makanya kan saya kalau pandangan kami kan ingin mempermudah cara kerjanya penyelenggara. Karena dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu kita tahu data yang berbasis dari data administrasi kependudukan itu tidak faktual. Maka sebaiknya ini hanya pembanding saja. Yang jadi pegangan adalah data terakhir, pemilu terakhir. Kenapa data pemilu terakhir? Karena data pemilu terakhir itu pada saat pemilu kan sudah dikritisi oleh pengawas, oleh peserta, oleh calon, sehingga asumsinya karena sudah dikoreksi rame-rame, dia lebih baik. Karena ada yang ngoreksi. Penyelenggara ngoreksi, pengawas ngoreksi, calon ngoreksi, partai politik juga ramai-ramai mengoreksi. Daripada DP4 keluar begitu saja, tidak ada yang ngoreksi sebelumnya. Makanya kalau kami melihat agar cara kerja ini mudah, memudahkan penyelenggara dalam ini KPU, yang jadi pegangan adalah pemilu terakhir. Karena asumsinya pemilu terakhir sudah dikoreksi berkali-kali. Sudah lebih baik lah gitu. Kemudian DP4 ini untuk cross check, untuk memasukkan data baru. Data baru itu misalnya dulu belum memilih, sekarang sudah memilih. Tapi kalau misalnya kok ada bayi lagi yang masuk, otomatis kan sudah ketahuan. Oh ini dulu si A ini bayi, sudah kita coret, ya kita coret lagi sekarang, kan gitu. Ini bayangan saya loh ya, dan saya bukan penyelenggara, jadi itu akan memudahkan daripada DP4 yang kita pegang di awal, itu pasti mengulangi dari awal lagi, itu. Nah, memang betul apa yang sampaikan Mbak Dian, itu terjadi di mana-mana Mbak Dian, karena mungkin yang Mbak Dian, apalagi kalau itu hasil coklit yang sembarangan ya, hasil sinkronisasi yang sembarangan gitu. Sembarangan dalam arti data lama langsung masukin begitu saja tanpa dicek satu persatu terus diumumkan. Ya memang repot. Ini memang butuh kesungguhan dan ketelitian penyelenggara di level bawah memang. Dan masalahnya biasanya mungkin teman-teman Panwas juga tahu, penyelenggara di level bawah Pantarlih itu apa istilahnya? PPDP, Pak. PPDP. Kan kadang-kadang yang orang yang ditunjuk tidak melakukan pekerjaannya. Dia minta keponakannya atau ini melakukan pekerjaan itu, padahal yang dilatih, yang dibintek kan dia. Tapi karena dia sibuk, dia tunjuk orang lain untuk melakukan pendaftaran istilahnya pendaftaran memilih ya, coklit itu. Yang kedua, kadang-kadang cara mudahnya saja sebagai mantan RT, pengurus RW,
Kadang-kadang ya saya tahu petugas yang sudah dibayarnya ya cuman lihat minta ini aja, minta apa, kartu keluarga saja. Mas Didi, jumlahnya itu staggering gitu loh, jumlah dan yang membuat kita, misalkan saya terperangah, seperti bahkan aktivis-aktivis itu mendiamkan bahwa mereka paham bahwa itu ada misuse atau datanya tidak tepat, penggelembungannya itu luar biasa. Kita sajikan datanya, diam. Bahkan kalaupun kita menyajikan data, kita ini dianggap makhluk alien dari planet lain yang dianggap mempersoalkan. Ini yang membuat saya sedikit surprise karena kawan-kawan aktivis yang saya harapkan bisa berada di tengah ternyata hanya karena keinginan untuk memenangkan calon lainnya itu terpaksa harus diam. Itu yang membuat saya kecewa. Padahal data dan fakta terlihat sudah jelas. Ada bayi di TPS yang berbeda, bukan TPS yang berbeda kecamatan loh, Mas. Ya. Ini TPS yang berbeda dalam satu RW loh. Satu RW itu berbeda. Itu kita temukan ada. Dan ini jumlahnya kan bukan sedikit gitu loh. Ada di seluruh Indonesia dan ini yang membuat jangan sampai ini terulang kembali. Izin Mbak Dian, mohon informasi. Ya. Proses penemuannya itu terjadi pada saat proses rekapitulasi daftar pemilih atau pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara, Mbak Dian? Sebelum itu kami temukan sebelum pemilu. Enggak, pemilu ini kan barang panjang, Mbak Dian. Pada masa kampanye, kita temukannya pada masa kampanye. Jadi begini Mbak Dian, mohon maaf, kalau mungkin teman-teman penyelenggara yang lain di sini juga bisa mengkonfirmasi ya. Tapi proses pemutakhiran daftar pemilih kemarin itu kita harus melalui proses yang cukup panjang, bahkan sampai teman-teman Panwascam tadi bilang ada daftar pemilih tetap hasil perbaikan 3. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam proses yang panjang itu Mbak Dian, kami juga sesungguhnya sudah mengklasifikasi data-data yang ada di dalam daftar pemilih. Contoh, misalkan kami klasifikasi yang pertama adalah ketika kolom data tersebut lengkap dan MS. Maksudnya lengkap dan MS, semua kode, semua informasi di dalam kolom data terpenuhi dan memang memenuhi syarat sebagai pemilih. Ya kan teman-teman penyelenggara kan? Ada penilaian pertama itu. Sampai pada akhirnya di kualifikasi terakhir itu hanya ada nama atau hanya ada NIK atau hanya ada NKK atau hanya, jadi dari sekian banyak kolom itu memang hanya ada satu informasi yang tersedia. Jadi kami dari Bawaslu itu mengidentifikasi setidak-tidaknya ada 13 kategori yang kami pakai untuk menyaring daftar pemilih. Dan itu jadi kami juga mohon bantuan Mbak Dian dan teman-teman dari peserta pemilu, bantu kami ngawal dari proses rekapitulasi di PPS. Kenapa? Karena proses identifikasi nama NKK dan kawan-kawannya itu ada di TPS. Ketika naik ke level atas, itu yang menjadi pencermatan relatif hanya angka. Bukan nama ataupun kode-kode yang lain. Itu yang ketiga. Yang Mbak Dian, mohon maaf, kami penyelenggara ini kan tidak terutama di tingkat kabupaten kota ke atas ya, ini kan hanya melihat angka. Jadi identifikasi kami terhadap yang bersangkutan apakah memang dia memiliki hak pilih atau tidak, itu sesungguhnya teridentifikasi dari 6 digit di tengah kalau saya tidak salah dari NIK yang ada. 6 digit terakhir, Mas? Enggak, Mbak. 3 digit terakhir itu identifikasi penduduk 001, 002, 003. 6 digit di tengah itulah identifikasi tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun lahir. Jadi identifikasi kami apakah yang bersangkutan memang memiliki hak pilih atau tidak memiliki hak pilih memang ada di situ. Nah, jadi mungkin ini pelajaran buat kita semua. Terima kasih masukannya Mbak Dian. Tapi kami berharap kita akan menghadapi Pilkada 2020 yang memang tampaknya harus dijalankan.
mungkin kami juga bisa dibantu untuk proses pengawalannya sejak dari proses pencocokan dan penelitian, Mbak Dian. Terima kasih, mohon maaf kalau ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Pur. Terakhir Ibu Bapak, tadi ya karena ini bicara soal daftar pemilih, sebenarnya sesi ini masih sesi pengantar. Nanti daftar pemilih itu insya Allah di hari Jumat ini nanti kita akan bahas lebih detail. Nah, tadi Bu Deti dari KPU DKI Jakarta, KPU Provinsi DKI Jakarta ingin menyampaikan pandangannya. Silakan Bu Deti, masih terhubung? Ya, masih Mbak. Makasih sebelumnya. Mohon maaf Mbak Nisa. Iya. Ya, mohon maaf Bu Ninis dan seluruh peserta. Pak Didi yang mulia, mohon maaf. Saya memang baru bergabung dan tadi sempat mendengar masalah data pemilih. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dinyatakan bahwa daftar pemilih tersebut berasal dari DP4 yang dimutakhirkan dengan data pemilih pemilu terakhir. Nah, di mana KPU menerima data dari KPU yang telah disinkronisasikan dari DP4 dengan data pemilu terakhir. Pada saat kami KPU DKI pada pemilu 2019 menerima data, memang data tersebut ada yang sudah terverifikasi ketidakbenarannya, namun memang masih ada data yang belum terverifikasi. Sehingga pada saat pemilu 2019 dilakukan coklit oleh petugas PPDP atau Pantarli dalam rangka memutakhirkan, mengupdatekan data dan melengkapi data jika memang data tersebut tidak berhak atau layak menjadi pemilih sebagaimana di dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 bahwa yang berhak memilih adalah mereka yang berusia 17 tahun pada saat pemilu kemarin atau mereka yang sudah menikah di bawah usia 17 tahun dibuktikan dengan surat menikah. Pada saat coklit, memang ada beberapa hal yang di luar kemampuan KPU, kalau bahasanya itu oknum dalam tanda kutip, di mana KPU mengangkat PPDP itu tentunya berdasarkan aturan dan ketentuan yang berlaku, di mana PPDP harus melakukan coklit door to door kepada pemilih. Tidak boleh melakukan istilah kami itu kodamar, komando dalam kamar atau komando di mana Pak RT atau petugas PPDP hanya meminta KK atau KTP untuk dicoklit. Nah, memang pada pelaksanaannya tidak mengingkari atau ada beberapa petugas PPDP yang mungkin tidak melakukan. Namun kami mempunyai alat kontrol coklit yang diberikan kepada mereka dan jika tidak mereka melapor dalam waktu 1 pekan, maka kami mengevaluasi petugas kami. Artinya ini saya ingin menggambarkan bahwa proses data pemilih coklit yang dilakukan oleh KPU sudah semaksimal mungkin untuk menghindari data-data yang bermasalah. Data-data bermasalah itu banyak itemnya. Pertama, data ganda. Yang kedua, data NIK atau NKK yang bermasalah atau double. Yang ketiga, tadi disampaikan misalnya yang tidak berhak memilih. Yang keempat, misalnya dia bukan berdasarkan de jure, tapi dia masuk. Atau data yang misalnya tidak berhak di data tersebut, kemudian masuk karena sebetulnya dia datanya itu KTP-nya, karena kita menggunakan sekarang itu KTP yang mempunyai satu identitas, pemilih tersebut secara de jure itu dia mesti terdaftar misalnya di Jakarta, tapi dia tercantum di Jawa Barat. Nah, ini juga kenapa pada proses kalau Bapak Ibu ingat pemilu 2019 kemarin terjadi kredit pada saat proses pemindahan pemilih atau penggunaan A5, karena tadi masih banyak di dalam data-data pemilih yang dimana mereka secara status de jure-nya ada di Jakarta, tapi mereka secara status de facto-nya ada di Bandung. Nah, mereka ketika akan milih itu kan sudah ada ketentuan, sementara mereka tidak ada surat tugas dan lain hal. Nah, ini yang jadi problem dalam akhirnya menjadi pemicu atau timbulnya carut marut data pemilih dalam tanda kutip pada saat pemilu kemarin, di mana banyak pemilih yang luar biasa. Adapun tadi yang disampaikan, saya sepakat dengan teman-teman bahwa data itu harus bersih, harus benar, dan mereka yang berhak harus terdaftar, yang tidak berhak harus dibuang atau tidak boleh dicantum di dalam data pemilih tetap. Itu memang kewajiban kita harus melakukan dalam hal ini KPU dan seluruh pihak mendukung terhadap hal tersebut. Yang menjadi kendala dan pernah digagas oleh Pak Hadar adalah bahwa KPU mempunyai kewenangan untuk memiliki data pemilih yang selalu diupdate
Nah, ini sedang ada di mana di dalam undang-undang sudah dicantumkan bahwa ada tugas KPU harus melakukan proses pemutahiran data pemilih dalam 1 tahun. Nah, ini KPU DKI juga melakukan. Nah, yang jadi masalah kami adalah tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Didi, bahwa sistem kependudukan kita adalah menggunakan sistem kependudukan undang-undang yang bersifat pasif. Jadi update kita pun menjadi kendala ketika misalnya dia secara status di kependudukan tidak dicoret karena dia belum melapor meninggal. Tapi pada saat kita coklit dia yang bersangkutan meninggal, kemudian kita coret. Nah, pada saat itu data yang tadinya kita sudah mutakhirkan, kemudian akhirnya muncul lagi di Dukcapil di DP4. Karena kenapa? Tadi Dukcapil tidak akan mencoret data tersebut jika tidak ada laporan dari warga yang meninggal. Nah, ini banyak sekali data tersebut yang muncul, yang akhirnya kami pun harus mendelete kembali karena memang sistem kependudukan kita ini tidak mendukung untuk bagaimana memutakhirkan data tersebut dengan secara baik. Artinya bahwa sistem kependudukan kita tuh pasif. Jadi maka bisa jadi yang tadi disampaikan yang meninggal masih muncul di data pemilih karena tidak dicoret oleh Dukcapil dan masih muncul di DP4 karena sistem kependudukannya. Nah, kemudian kalau yang di bawah umur bisa jadi muncul itu kembali karena update yang dilakukan DP4. Jadi gini, ada sistem kependudukan yang disampaikan oleh Dukcapil ketika kami melakukan konfirmasi bahwa mereka update data itu tidak per tahun. Jadi kami itu datanya tidak update, tapi data yang sudah mengendap berapa lama. Nah, memang ini masalah data pemilih menjadi perhatian khusus untuk kami juga di KPU, sehingga kenapa akhirnya ya sangat bersyukur adanya perintah undang-undang memutarkan data pemilih dan KPU sudah melakukan. Namun tadi ada kendala di mana dalam undang-undang kependudukan kita yang tidak mendukung untuk bagaimana data kependudukan itu bersifat aktif bukan pasif. Itu Pak, mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi dan kami KPU pun pada titik akhir pada pelaksanaan pemilu, jika memang ada yang meninggal dan terdaftar di TPT harus dicoret. Jika memang ada yang salah data pada saat pemilu, maka KPPS juga harus menyampaikan data yang benar pada saat penulisan daftar pemilih. Nah, ini mungkin istilahnya bentuk maksimal kami dalam bagaimana menyampaikan data pemilih itu secara baik dan akurat juga secara benar gitu. Baik. Terima kasih Bu Nini. Terima kasih Bu Deti. Pak Didi, Ibu Bapak ada lagi yang mau disampaikan? Pak Didi? Saya boleh sedikit Bu, Farhan. Oh, silakan. Siapa ini Pak? Pak Farhan dulu. Oke. Farhan. Ya, saya menambah. Oke, Pak Farhan, mangga Pak. Menambahkan sedikit yang disampaikan Bu Deti tadi, dulu sangat lengkap itu. Saya ingin menambahkan sedikit soal bagaimana bangunan atau proses pendataan itu diharapkan memang valid hingga digunakan pada hari H. Saya ingin menggambarkan begini bahwa dalam proses penyusunan dari DP4 tadi, kemudian dicoklit, kemudian dimutakhirkan, kemudian diumumkan dalam bentuk DPS. Saya ingin mengatakan bahwa seluruh proses itu kan ada KPU dan kemudian diawasi tentu oleh pihak pengawas. Dan yang lebih penting lagi misalnya partai politik dan pihak-pihak yang berkepentingan itu kan diberikan hard copy-nya dan soft copy-nya tentu dengan nick yang berbintang itu untuk bersama-sama mencermati. Jadi transparansi sejak awal dibuka untuk mencermati data pemilih itu, bahwa kemudian ada case dalam seperti yang disampaikan Bu Dian tadi, ya tentu kita mempertanyakan juga gimana proses dari aktor pemilih yang lain yang telah diberikan salinannya untuk sama-sama mencermati. Kira-kira begitu, bahwa saya tidak ingin mengatakan bahwa bukan hanya KPU yang bertanggung jawab di situ, tapi ini harus menjadi tanggung jawab bersama menurut saya. Demikian Bu Inesa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Makasih Pak Farhan. Tadi ada lagi? Saya Mbak Ninis. Oke, Bang Nazir, silakan Bang. Singkat ya Bang. Izin Pak. Ya. Kalau masalah tenis, saya siap mau 45 jam hari Jumat, nggak apa-apa. Ya. Saya mau bilang begini ke Pak Didi. Sebagai juniornya Pak Didi, saya ikut pemilu 2004, pemilu 2009, pemilu 2014, dan ikut mengantarkan pemilu 2019. Yang saya rasakan, misalnya,
sebelum, kan begitu, sebelum pemilu 2019 atau pilkada 2018, sebelumnya lagi pun pilkada 2017, ada keleluasaan KPU memasukkan setiap orang yang diyakini benar tanpa konfirmasi. Nah, ini Pak, di hulunya begitu. Tanpa konfirmasi, rejim kependudukan yaitu di Dukcapil menyatakan dia penduduk. Kalau bisa saya bilang, inilah salah satu dugaan saya yang mengakibatkan DPT itu juga jauh dari sempurna karena kegandaan itu muncul di situ. Itu yang buat KPU yang menggandakan. Jadi jangan juga overconfident karena kita ini kan pelaku juga. Jadi dimasukkan saja karena tekanan RT, RW, macam-macam. Kedua, persoalan kita, misalnya saya sampai berdebat dengan Ketua Komnas HAM, perwakilan Kanwil Kemenkumham, ketika memang benar ini ada warga negara yang seperti disampaikan Mbak Ninis, benar. Tapi di saat dia tidak bisa menunjukkan administrasi kependudukannya, apa landasan KPU memasukkan dia ke daftar pemilih? Memang kewenangan KPU menyusun daftar pemilih, tapi harus kita ingat bahwa ya legal standingnya itu dia harus menduduk dulu. Di sini persoalan itu. Maka kalau dulu itu sampai Pak. Ya, Pak, revisi undang-undang ini sebenarnya harus segera ke depan ya. Mungkin pilkada 2020 ini ya agak berdarah-darah sedikit lagi lah ini. Kalau ini tidak dirubah, maka pemilu-pemilu selanjutnya akan begitu juga, egosentris ya begitu. Kemendagri pasti nggak mau disalahkan. KPU apalagi merasa capek, ini sudah bertahun-tahun. Saya meyakini dari pemilu 2004 itu masih mungkin saja terjadi. Kita tinggalkan sisa-sisa coklit yang tidak valid. Tapi juga benar, DP4 itu tidak lebih update mungkin dari DPT. Tapi bagi saya Pak Didi secara substansi bahwa apa dasar KPU memasukkan. Maka saya pernah senyum-senyum ketika di bawah teman-teman pengawasan berani merekomendasikan supaya dalam memasukkan ke dalam daftar pemilih nama ini sekian. Saya bilang lawan saja itu sepanjang tidak bisa ditunjukkan bukti kependudukannya atau surat pengganti KTPL, maka kita juga akan melanggar undang-undang yang lain. Atau kalau tidak, kalaupun dimasukkan itu harus menjadi catatan dan itu akan menjadi tanggung jawab hukum bagi yang merekomendasikan yang sebenarnya ini berpotensi membuat kegandaan. Saya singkat saja, Mbak Ninis, terima kasih. Baik, makasih Bang Nazir. Pak Didi, ada lagi Pak? Terakhir, hari Jumat ya? Gimana Pak? Ya, ini kita sudah ramai daftar pemilih. Iya, kayaknya daftar pemilih 2 hari udah Pak. Ya, jadi gini, sekali lagi, nanti ada sesi khusus membahas pendaftaran pemilih ya, Mbak Ninis, hari apa? Hari Jumat Hari ya? Jumat ya. Hari Jumat, nanti kita tuntaskan. Jadi nanti pertahapan kan gitu. Jadi ini sebetulnya pengantar saja ya, nggak apa-apa diskusinya. Jadi memang yang dari dulu jadi problem itu memang pendaftaran pemilih kita, Mbak Dian. Jadi ini dari pemilu ke pemilu selalu jadi masalah. Macam-macam alasan atau sebab munculnya masalah itu. Dan undang-undang dari sisi pengaturan ya, bagaimana membenahi masalah ini kayaknya juga belum fix betul gitu, sehingga tumpuannya ya hanya pada penyelenggara gitu. Kalau misalnya undang-undangnya sama, cara ngaturnya sama, ya berarti tetap saja nanti penyelenggara yang harus jadi banyak tempat bertanya kan, kenapa nggak masuk, kenapa masuk, terus-terus seperti itu. Nah ini memang salah satu faktor kenapa pemilu kita juga jadi berpanjang-panjang. Proses pendaftaran pemilih itu kalau nggak salah ada berapa tahap, berapa fase itu. Mulai dari pengiriman DP4, sinkronisasi, pengumuman pertama, pengumuman kedua, ketiga dan seterusnya. Tapi toh hasilnya memang belum maksimal juga. Jadi ini memang catatan penting Mbak Dian. Dan tadi pengalaman Pak Nazir, Pak Ibu Deti, dan kemudian Pak Suherlan, ini yang penting Pak Suherlan ini di Wakatobi ini. Kita mimpinya sudah lama ini mau ke Wakatobi.
Iya Pak, sering ke Wakatobi Pak. Iya nih Pak Herlan, ini kita sudah lama, paling nggak saya lah, udah 10 tahun mimpi ke Wakatobi tapi belum terrealisasi gitu. Gitu. Ya moga-moga nanti kita bisa ketemu di sana gitu sambil nyelam minum air gitu. Saya kira itu. Jadi Pak Ninis, kita sudah 2 jam ya. Iya, Pak. Nanti kita ketemu lagi sesi pendaftaran pemilih hari Jumat. Kalau hari Rabu apa? Hari Rabu pembentukan daerah pemilihan. Nah, pembentukan daerah pemilihan, kita bisa berasik masuklah di sana. Lebih dari 2 jam juga nggak masalah. Karena yang di forum kita ini kan ada calon, ada pengurus partai politik, ada penyelenggara, pengawas dan KPU yang masing-masing punya pengalaman sendiri-sendiri sehingga mengasihkan kalau kita ngikutin terus. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, kita ketemu di sesi-sesi berikutnya. Terima kasih.